Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, alim, alimah. Oke, baik anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini adalah bab 11 tentang pengurusan jenazah. Nah, di dalam bahasa Arab, pengurusan jenazah itu namanya ahkamul janaiz, hukum-hukum tentang jenazah. Bagaimana cara mengurus jenazah itu sendiri. Oke, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pelajaran hari ini adalah kalian nantinya harus terbiasa mengurus jenazah. Kemudian anak-anak sekalian diharapkan bisa memahami tata cara mengurus jenazah dengan benar. Nah, kemudian anak-anak sekalian menunjukkan perilaku tata cara mengurus jenazah. Nah, selanjutnya kalian juga harus bisa mempraktikkan cara mengurus jenazah dengan benar. Nah, indikatornya apa? Kalian juga harus bisa menjelaskan ketentuan pengurusan jenazah. Kemudian bisa menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Selanjutnya juga diharapkan bisa menjelaskan tata cara mengafankan jenazah dengan benar. Kemudian anak-anak juga diharapkan bisa menjelaskan tata cara menyolatkan jenazah dan bisa menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Nah, untuk K4-nya nanti kalian juga harus bisa mempraktikkan tata cara pengurusan jenazah. Nah, kita praktik bersama ya. Kemudian kalian juga harus bisa menunjukkan hafal bacaan sholat jenazah. Jadi nanti harus dihafalkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anakku sekalian, setiap manusia pasti mengalami kematian. Karena hal itu sudah merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan datang. Tidak seorang pun mengetahui kapan dan di mana ia akan meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Nah, apabila kematian itu telah datang menjemput, tidak seorang pun yang kuasa untuk menundanya ataupun mendahulukannya, walaupun hanya sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Nah, bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktunya. Apabila ajalnya tiba, maka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Apabila seorang manusia telah meninggal, maka terputuslah segala amal perbuatannya berhubungan dengan hal keduniaan, kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah pahala sedekah jariah. Jadi pahala sedekah jariah ini akan mengalir terus
sampai ke kita kalau kita sudah meninggal kelak. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ini bermanfaat buat diri sendiri maupun bermanfaat buat orang lain. Nah, itu akan menjadi amal jariah kita sampai membantu kita sampai ke surga insyaallah. Kemudian yang tak kalah penting yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. Semoga kalian semua jadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak Al-Azhar yang luar biasa, yang mampu menjadi penyemangat orang tuanya, ya, yang menjadikan baik di mata dunia, di mata agama, dan di mata orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, ada 4 kewajiban, ya, 4 kewajiban manusia terhadap jenazah. Nah, kewajiban ini adalah hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Suatu yang apabila dikerjakan satu orang saja, maka sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, mengurus jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Ya. Apa saja itu yang hukumnya fardu kifayah? Yang pertama adalah memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengafankan jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Anak-anakku sekalian yang luar biasa, yang hebat, pinter. Nah, yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah sebenarnya boleh dilakukan oleh siapa saja. Namun, alangkah baiknya bila yang memandikan jenazah itu masih termasuk anggota keluarga terdekatnya. Bisa anaknya, bisa cucunya, bisa ayahnya, ibunya, paman, bibi, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya pula jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh seorang perempuan. Nah, bagaimana cara mandikan jenazah? Nih, yang pertama, dilaksanakan di tempat tertutup. Jangan sampai jenazah yang dimandikan itu dilihat oleh orang-orang banyak. Karena apa? Jenazah itu bisa jadi memiliki aib. Jadi aib pun tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Dan yang memandikan harus menjaga rapat-rapat aib seorang jenazah. Ya. Kemudian jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Ketika disiramkan air ke tubuh seorang jenazah, maka airnya itu tidak nyiprat lagi ke atas ke badannya seorang jenazah tadi. Ya, dan air langsung mengalir ke tempat pembuangan air. Yang ketiga, dibersihkan kotorannya yang masih melekat. Nah, nih seperti gambar itu, ditekan perutnya, tujuannya adalah agar kotorannya itu bisa keluar. Nah, kemudian dibersihkan kotorannya dengan cara dicebokin, ya, biar bersih. Jangan sampai nanti setelah dimandikan keluar lagi kotorannya. Nah, oke, selanjutnya dibasuh anggota wudhunya terlebih dahulu. Dibasuh anggota wudhunya terlebih dahulu. Kemudian disiram seluruh tubuhnya dengan air bersih. Siram dengan rata. Ingat, ketika mandikan jenazah, sebaiknya tuh pakai sarung tangan, ya, sarung tangan yang lembut, supaya ketika menyentuh jenazah maka dengan lembut dan tidak kasar.
Nah, setelah disiramkan seluruh tubuhnya dengan air bersih, maka disabun ya, disabun dan digosok hingga bersih ya, mulai dari atas ke bawah, sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, di gambar ada yang dimiringkan ya, itu dibersihkan sebelah kanan dan sebelah kirinya hingga bersih. Nah, kemudian setelah selesai maka dibilas dengan air bersih. Dibilas dengan air bersih. Nah, setelah dibilas dengan air bersih, yang terakhir adalah disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus atau harum-haruman. Nah, teman sekalian, itu tata cara memandikan jenazah. Nanti insya Allah akan ditayangkan videonya ya. Kemudian apa anak-anakku sekalian, kewajiban berikutnya bagi seorang muslim adalah terhadap jenazah adalah mengafankan jenazah ya. Dalam mengafani jenazah ya, sebelum jenazah dimandikan, sebaiknya kain kafan yang akan digunakan sudah disiapkan, disusun ukurannya sesuai tubuh jenazah dan dirapikan terlebih dahulu pada saat menjelang dimandikan. Kain kafan yang digunakan sekurang-kurangnya selembar kain yang dapat menutupi seluruh anggota tubuh jenazah ya. Akan tetapi sebaiknya kain kafan untuk jenazah laki-laki disunahkan 3 lembar. Sementara untuk kain kafan perempuan, jenazah perempuan disunahkan 5 lembar. Baik anak-anakku sekalian ya. Yang pertama dalam mengafankan jenazah adalah kain kafan dihamparkan sehelai demi sehelai, diberikan serbuk kapur barus atau serbuk kayu cendana atau minyak wangi yang non alkohol ya, itu harus disiapkan. Kemudian yang kedua adalah jenazah diletakkan di atas kain tersebut. Nah, letakkan posisinya di mana? Posisinya adalah di tengah-tengah kain tadi. Kiri kanannya sudah diperhitungkan dan atas bawahnya juga diperhitungkan sampai presisi ya. Oke anak-anakku sekalian, kemudian yang ketiga dalam mengafani jenazah adalah diberikan kapas pada bagian-bagian tertentu. Mukanya, perutnya, hidung, telinga, kemaluan, dan lain sebagainya. Di tempat-tempat yang sekiranya itu mudah terkena sesuatu atau mudah rusak, seperti mata itu kan cepat karena berair sifatnya ya. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan. Yang keempat dalam mandikan jenazah adalah dipakaikan baju sarung. Nah, itu di gambar ada yang di tengah-tengah itu ya, baju sarung, dan tutup kepala dari kain kafan yang tersedia. Jadi 1 lembar khusus mungkin bisa dipotong jadi 2. Yang potongan pertama untuk kain sarung, yang satunya lagi untuk tutup kepalanya. Oke, yang berikutnya mengafankan jenazah yang kelima adalah kedua tangannya disedekapkan seperti hendak sholat. Ya, kedua tangannya disedekapkan seperti hendak sholat. Nah, berikutnya adalah dibungkus rapat-rapat dan diikat kencang dengan simbol hidup. Nah, simbol hidup itu bagaimana? Simbol hidup itu seperti kalian mengikat tali sepatu. Nah, itu namanya simbol hidup. Kalau simbol mati nanti susah untuk dibukanya kembali. Ya.
Nah, cara mengikatnya adalah di bagian sebelah kiri badan jenazah. Kenapa, Pak, harus sebelah kiri? Karena nanti ketika dikuburkan, jenazah itu dimiringkan ke kanan. Kalau diikat sebelah kanan, nanti jatuhnya untuk melepaskan itu ketindih sama jenazahnya. Maka ngikatnya itu di sebelah kiri jenazah. Ketika dimiringkan ke kanan, orang yang menguburkan jenazah itu ketika membuka ikatannya lebih mudah. Nah, itu tujuannya. Nah, ya. Itu anakku sekalian cara mengafankan jenazah. Insyaallah nanti juga akan ditayangkan videonya, ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Bagian yang ketiga dalam mengurusan jenazah adalah menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah dapat dilaksanakan secara berjamaah ataupun munfarid. Ya, munfarid itu artinya sendiri-sendiri tanpa berjamaah. Sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan juga tanpa sujud. Sholat jenazah ada 2 macam, ya. Ada yang sifatnya hadir. Hadir itu jenazah ada di depan orang yang sholat. Dan yang kedua adalah dengan cara gaib atau goib, yang disebut dengan sholat goib, ya, di mana jenazah tidak ada di depan orang sholat. Bisa jadi jenazahnya ada di Mekah, jenazahnya ada di Jawa Timur, sementara yang sholat ada di Jakarta. Nah, itu disebut sholat goib, ya. Bagaimana tata cara menyolatkan jenazah? Nah, tentunya yang harus kita ketahui di sini adalah posisi jenazah, ya. Itu ada gambar, simulasi gambarnya. Jenazah antara selatan dan utara. Jadi kepalanya ada di bagian utara, kakinya di bagian selatan. Nah, jika jenazahnya seorang laki-laki, maka posisi imam adalah sejajar dengan kepala, ya. Kemudian makmum berada di belakangnya. Jika jenazahnya seorang perempuan, maka posisi imam adalah di tengah-tengah, sejajar dengan perut atau pusar jenazah. Ya, itu anak-anak sekalian posisi jenazah dan orang yang menyolatkan. Kemudian bagaimana cara menyolatkan jenazah? Yang pertama adalah niat. Niat sholat jenazah, ini contohnya ya, dibaca, ini harus bisa. Ketika sholat jenazah boleh tidak diucapkan karena niat dalam hati, ya. Gimana niatnya? Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Jika jadi makmum dan jenazahnya adalah laki-laki. Nah, kalau jenazahnya perempuan bagaimana niatnya? Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau anak-anak Al-Azhar, anak-anak yang soleh biasanya menjadi imam, harus bisa. Jadi niatnya imaman lillahi ta'ala. Kemudian cara menyolatkan jenazah yang kedua adalah setelah niat adalah takbir, takbiratul ihram, ya. Takbir yang pertama, ya. Nah, setelah takbir maka membaca, setelah takbir yang pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah ya, tidak ada doa iftitah ya. Kemudian takbir yang kedua. Ya, bacaan takbir yang kedua adalah setelah membaca takbir ya, takbir yang kedua, kemudian membaca sholawat Nabi ya. Bagaimana bacaan sholawat Nabi? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bacaan takbir yang kedua, yaitu membaca sholawat atas Nabi. Nah, kemudian yang keempat adalah takbir ketiga ya, Allahu Akbar. Nah, setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaannya sebagai berikut. Untuk jenazah laki-laki bacaannya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika jenazahnya perempuan, maka doanya adalah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, yang membedakan adalah domirnya antara hu dan ha. Kalau perempuan domirnya adalah ha, kalau laki-laki domirnya adalah hu. Jika jenazahnya seorang anak-anak, maka doanya adalah anak-anak laki-laki Allahumma ja'alhu lana salafau wa faradau wa ajro. Jika jenazah anak-anak perempuan, Allahumma ja'alha lana salafau wa faradau wa ajro. Nah, teman-teman sekalian. Kemudian yang kelima adalah takbir keempat. Bacaan setelah takbir keempat yaitu membaca doa untuk jenazah dan untuk kita. Bagaimana bacaannya? Jika jenazahnya laki-laki adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jika jenazahnya perempuan, bacaannya adalah Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, itu anak sekalian bacaan takbir yang keempat. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Bacaan salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kiri. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Yang keempat adalah kewajiban kita adalah menguburkan jenazah. Kewajiban kita yang keempat terhadap jenazah adalah menguburkan atau memakamkan jenazah. Kuburan atau makam digali dengan kedalaman setinggi orang dewasa yang berdiri atau agak dilebihkan sedikit dan panjangnya sepanjang tubuh jenazah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kuburan itu disiapkan sebelum jenazah datang. Jadi ketika jenazah datang, siap. Jangan sampai jenazah sudah datang, kuburan baru digali. Nah, kasihan jenazahnya nanti lama menunggu. Ya.
Hal ini dilakukan agar jenazah terkubur dengan rapi sehingga baunya tidak tercium oleh binatang buas dan agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Nah, bentuk lubang kubur disunahkan memakai liang lahat, ya. Akan tetapi jika tanahnya mudah runtuh, contohnya ada tanah yang berpasir, maka perlu dibuat liang di tengah khusus untuk meletakkan tubuh jenazah. Nah, itu namanya liang lahat. Nah, anakku sekalian, bagaimana cara menguburkan jenazah? Ini yang pertama, digali kuburannya, jelas ya. Kemudian jenazah diturunkan ke dalam kubur dengan hati-hati, ya. Jadi dalam kubur itu ada 3 orang yang siap menerima jenazah dari atas, ya. Jadi harus siap nanti supaya ada yang megang dari di bawahnya menerima, ya. Penguburan jenazah itu posisinya bagaimana orang yang menerima adalah di sebelah timur. Jadi jenazahnya nanti ada di sebelah barat. Karena apa? Liang lahatnya itu ada di sebelah barat, ya, sebelah baratnya. Nah, nanti untuk masalah liang lahat kalian bisa lihat di buku di halaman 87. Ya. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke liang kubur dengan hati-hati dan perlahan-lahan, jenazah diletakkan pada liang lahat. Lalu dibuka seluruh ikatannya. Bagian muka dibuka agar dapat bersentuhan dengan tanah. Ya. Jenazah dimiringkan ke arah kanan sehingga menghadapnya ke arah kiblat sampai mukanya menyentuh tanah. Pipi, ya, pipi sebelah kanan menyentuh tanah, akan dibuka mukanya, ya. Dan tubuh jenazah diberikan gumpalan tanah di bawahnya. Tujuannya apa? Supaya nanti jenazahnya tidak kembali terlentang. Ya, semacam ada penyangga tanah dibuatkan sekepalan tangan orang dewasa, ya. Berapa banyak lah itu supaya untuk mengganjal tujuannya, ya. Kemudian diadzankan, ada yang mengadzankan, ya, ada diadzankan, ada keluarga atau anak dan sebagainya. Kemudian liang lahat ditutup dengan papan. Nah, liang lahat ditutup dengan papan. Atau kadang ada yang pakai bambu, boleh, ya. Papan lebih bagus. Kemudian setelah selesai, maka setelah ditutup ditimbun dengan tanah sampai benar-benar padat, ya. Kalau tidak padat nanti kena hujan biasanya bisa ke bawah ke tanahnya. Makanya harus padat betul. Kalau padat nanti tidak turun tanahnya. Gundukan jenazahnya, gundukan kuburannya nanti tidak turun ke bawah. Nah, itu anak-anakku sekalian, ya. Tujuannya apa sih? Ditimbun dengan tanah secara perlahan sampai benar-benar padat agar tidak mudah terbongkar. Apalagi ada binatang buka, ya. Bagi manusia juga boleh, ya. Nah, itu anak-anakku sekalian, pengurusan jenazah. Nah, dalam pengurusan jenazah ini juga ada beberapa adab yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari apabila ada orang yang meninggal dunia. Yang pertama, disunahkan untuk menutup kedua matanya dan menutup seluruh tubuhnya supaya tidak terbuka auratnya. Nah, biasanya kalau ada orang yang meninggal, ya, baru kita meninggal, segera tutup matanya supaya tidak terbelalak matanya, tidak melotot, ya. Kan dalam keadaan orang meninggal itu macam-macam. Ada yang ya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing, ya. Semoga, ya, semua umat Islam yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian adab berikutnya adalah bersegera untuk mengurus jenazahnya dan menyampaikan kepada orang lain tentang berita kematiannya supaya nanti ada yang membantu kemudian menyolatkannya kuburannya.
Makin bagus orang yang menyulatkan jenazah, maka itu lebih bagus ya. Kemudian disunahkan untuk segera menunaikan wasiatnya. Nah, wasiatnya apa itu sebelum meninggal? Nah, segera tunaikan ya, dan dilunasi hutang-hutangnya. Karena apa? Jenazah orang yang meninggal dunia itu mu'allaqun dain, ya, tergantung dengan hutang-hutang. Jangan sampai orang yang sudah meninggal masih menanggung hutang. Caranya bagaimana? Jadi ahli warisnya yang menanggung hutangnya, supaya apa? Jenazah yang dikuburkan sampai hadirat Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan anakku sekalian yang luar biasa, yang hebat. Nah, itu tentang cara-cara pengurusan jenazah ya. Nah, nanti anak-anakku sekalian semua diharapkan harus bisa menghafalkan bacaan sholat jenazah ya. Hafalkan, nanti tugas berikutnya adalah menghafalkan bacaan sholat jenazah. Di buku juga ada, nanti di slide-nya sini juga ada. Kemudian mempraktikkan sholat jenazah ya, mempraktikkan sholat jenazah. Nah ya, pertemuan berikutnya nanti kalian harus bisa mempraktikkan sholat jenazah dengan benar. Nanti kita sama-sama belajar ya. Oke anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kesehatan, kemudahan dalam belajar, di keluarga kita diberikan rezeki yang melimpah, barokah, serta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.